Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Hari ini saya akan memenuhi janji saya untuk membuat satu video lagi untuk menanggapi Edis TV. Tema penyalipan, apakah itu rencana Allah atau rencana iblis, sebetulnya sudah banyak sekali dibahas dengan sangat baik oleh para pengajar-pengajar teologi kita, Bapak Deking Gadas di Verbum Veritatis dan Bapak Esra Soru, dan juga Bapak MYM, Bapak Morowali juga sudah membahasnya. Mereka membahas dengan mendalam tema ini. Saya sendiri banyak diperkaya oleh para hamba-hamba Tuhan ini, para doktor-doktor, para pengajar ini. Luar biasa, kita bersyukur kepada Tuhan, mereka ada di Indonesia untuk mengajar jemaat Tuhan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya tidak melanjutkan lebih jauh membahas itu karena yang seperti saya katakan tadi, para pengajar-pengajar sudah membahasnya. Tapi saya harus menanggapi tentang apakah penyalipan Yesus itu, bila itu rencana Allah Bapa, maka iblis, orang-orang Yahudi, Yudas harus mendapat bintang penghargaan seperti yang dikatakan oleh Edis TV. Di sinilah saya katakan kemarin Edis TV itu bodoh. Di sini saya kasih judul sesat pikir, karena saya tidak ingin menggunakan kata bodoh. Bapak Ibu sekalian, saya berpikir, jika penyalipan itu adalah rencana iblis, maka kita harus memberikan bintang penghargaan kepada iblis. Karena jasa iblis menyalibkan Yesus, maka orang Kristen diselamatkan. Makanya saya heran ada hamba Tuhan yang berpikir bahwa penyalipan itu rencana iblis hanya dipakai oleh Allah menjadi jalan keselamatan. Coba. Berarti Allah kita itu lemah. Allah yang aji mumpung. Bayangkan, Anda punya Allah yang aji mumpung. Karena kesalahan iblis, tiba-tiba ada jalan keselamatan. Bukan Allah yang berdaulat seperti itu. Penyalipan Yesus tidak bisa dielakkan oleh sejarah. Tidak bisa. Penyalipan Yesus di bawah kendali kedaulatan Allah. Cara matinya, waktunya, kata Pak Deking Gadas itu, semua sudah ditentukan. Kenapa Yesus harus disalibkan? Pilihannya ada dua, dilempari batu atau digantung. Nah, pada saat itu pemerintahan Romawi, orang mati, dihukum mati, itu disalib. Makanya Yesus disalib. Iblis nggak mampu mengubah fakta itu. Yesus disalib itu karena kehendak Allah. Allah sudah mengatur semuanya. Sampai ke titik itu. Terus, apa peran iblis? Bukankah semuanya itu adalah pekerjaan iblis? Orang-orang Yahudi, Yudas, semuanya itu. Nah, di sini kita sebagai seorang apologet harus paham. Iblis itu artinya apa? Iblis berangkat dari kata Satan. Satan dalam bahasa Ibrani, arti dasarnya adalah memusuhi, menentang, oppose. Jadi, Satan itu artinya oposan, penentang, musuh. Iblis adalah malaikat yang jatuh. Kenapa? Karena dia menentang Allah. Sejak saat itulah dia bernama Satan, penentang. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan iblis, sibolis. Allah di satu sisi, iblis di satu sisi berhadap-hadapan. Allah dengan seluruh rencana dan karyanya, iblis dengan seluruh kekerasan hatinya untuk menggagalkan karya dan rencana Allah. Jadi iblis dan Allah sedang bermain di dalam satu game. Perhatikan. Allah dan iblis sedang bermain di dalam satu game, di mana manusia adalah bidak-bidak yang bergerak di dalamnya. Apakah manusia tidak punya kehendak bebas?
justru manusia punya kehendak bebas. Bagaimana kehendak bebas itu bisa tunduk kepada kedaulatan Allah? Di situ rahasianya. Bagaimana kehendak bebas iblis untuk menggagalkan rencana Allah tunduk kepada Allah, tunduk kepada kedaulatan Allah. Makanya di video saya yang berjudul Teologia Catur, saya sudah memberikan perumpamaan tentang sepak bola. Dua tim yang bermain sepak bola. Contohnya Indonesia melawan Vietnam untuk masuk ke putaran final Piala Dunia. Indonesia mengalahkan Vietnam. Pertanyaannya, apakah Vietnam berjasa untuk membuat Indonesia menang? Tidak kan? Tidak. Vietnam kalah. Nggak ada tanda jasanya. Sebagai yang kalah. Nah, lebih tepat lagi kita bisa memahami misteri ini dalam olahraga catur. Makanya saya sebut teologi catur. Dalam olahraga catur, seorang grandmaster, dia bisa merancang lawannya untuk meletakkan bidak-bidak caturnya di titik yang diinginkan si grandmaster. Si grandmaster, si pihak lawan, punya kehendak bebas untuk menggerakkan bidak-bidak caturnya. Tapi ingat, kedua belah pihak menginginkan kemenangan. Oleh karena menginginkan kemenangan tadi, maka bidak-bidak catur tadi akan bergerak ke arah yang diinginkan oleh sang pengkehendak terkuat. Ingat itu. Bidak-bidak catur tadi akan bergerak ke posisi yang paling pintar untuk memenangkan permainan. Pertanyaannya, ketika pihak lawan kalah, apakah pihak lawan itu berjasa kepada sang grandmaster? Apakah ketika iblis kalah, maka iblis dapat bintang? Allah sudah merencanakan sejak semula, sejak kekal, bahwa manusia ketika jatuh dalam dosa, kelak juru selamat, yaitu Yesus Kristus, mati untuk menebus dosa manusia. Allah sudah tahu bahwa manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah tahu dia menciptakan manusia bukan untuk binasa, bukan untuk berdosa. Itulah sebabnya dia menyediakan solusi, yaitu penebusan. Ini sudah ditetapkan di dalam kekekalan. Banyak chat-chat yang mengatakan jika penyalipan Yesus itu adalah rencana Bapa di surga, berarti Bapa itu sangat kejam katanya, mengorbankan anaknya. Ini orang Kristen loh yang ngomong ini, chat. Berarti Bapa itu sangat kejam, mengorbankan anaknya. Betul. Dia berkehendak meremukkan Yesus karena dosamu dan dosaku. Itulah sebabnya kita tidak boleh pandang remeh sama dosa. Karena Allah telah meremukkan dia karena pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika kau mengatakan Bapa kejam, menghukum Yesus karena saya dan engkau, karena engkau tidak mau mengerti kehendak Allah. Jika engkau mengerti kehendak Allah, harusnya engkau bersimpuh di hadapan Bapa. Bapa, terima kasih. Engkau telah memberikan Yesus bagi kami, mati bagi kami. Ini pengorbanan sang Bapa, seperti yang dia nubuatkan ketika dia meminta Abraham mengorbankan Ishak sebagai perlambang bahwa Bapa akan mengorbankan Yesus Kristus. Kristus menjadi yang terkutuk, supaya kita yang terkutuk ini terbebas dari murka Allah, terbebas dari kebinasaan. Anda yang mengatakan bahwa Bapa menjadi pembunuh, itu karena Anda memiliki konsep yang salah tentang Allah. Allah Alkitab adalah Allah yang menyatakan diri. Allah Alkitab adalah Allah yang berbicara kepada umatnya sebagaimana dia ada. Allah Alkitab bukanlah Allah konsep yang Anda tundukkan dengan moralitas Anda.
Allah Alkitab adalah Allah yang berdaulat. Bila Anda ragu untuk mengatakan salib adalah karya Allah, maka Anda tidak akan bisa menjelaskan kenapa orang Israel membinasakan orang-orang Amalek. Anda mungkin berkata, kejam sekali Allah itu. Jika Allah bertindak terhadap yang lain, yang bukan buatan tangannya, Anda katakan Allah kejam. Tetapi Allah adalah bertindak seperti seorang penjunan atas tanah liatnya. Dia berdaulat membentuk apapun yang dia inginkan. Siapa kita yang mau mengatur dia? Apakah Kristen percaya takdir? Tidak. Kristen percaya kepada kehendak bebas, seperti yang saya katakan tadi. Manusia berada dalam kehendak bebas. Dosa lahir dari kehendak bebas tadi. Itulah sebabnya kehendak bebas hanya bisa terus-menerus menghasilkan dosa. Allah yang penuh kasih mengorbankan anaknya. Itu jelas, ya, itu jelas. Mati di atas kayu salib. Para pelakunya, orang Yudas, orang-orang Yahudi, Pontius Pilatus, tentara Romawi, dan terutama iblis, para pelakunya. Pertanyaannya, apakah para pelaku yang menyalibkan Yesus ini pantas mendapatkan bintang? Pantas mendapatkan tanda jasa? Karena atas hasil kerja keras mereka, Yesus disalibkan, mati, dan kemudian bangkit pada hari ketiga, sehingga manusia mendapatkan keselamatan. Kemudian ada lagi yang bertanya, seandainya engkau hadir pada saat itu di situ, apa yang harus kau lakukan? Saya secara pribadi, karena saya tahu saya adalah manusia yang sok suci, saya adalah manusia yang jahat, saya adalah manusia yang sok benar pada diri saya sendiri, sok beragama, sok tahu Tuhan, pasti saya ikut berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dosa di dalam diri saya akan berteriak, salibkan dia. Apakah saya kejam? Karena dosa dalam diri saya. Sama seperti mereka yang menyalibkan Kristus pada saat itu. Dosa di dalam dirinya itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kemunafikan di dalam diri orang-orang beragama itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Itulah sebabnya Tuhan berdoa, dia berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Dosa itulah yang menyalibkan Yesus. Dosa yang di dalam diri manusia itu, dosaku dan dosamu. Dosa orang-orang Yahudi, dosa iblis, dosa penentangan akan pengenalan akan Allah. Itulah yang menyalibkan Yesus. Dan sampai hari ini orang-orang menyalibkan dia. Karena orang-orang merasa benar pada dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, Allah menang ketika Yesus mati dan bangkit. Dia berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk menjadi manusia, dan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati untuk menebus umat kesayangannya. Bagi Allah lain itu mustahil, tapi bagi Allah Alkitab tidak ada yang mustahil bagi dia. Kemenangan Kristus menjadi kemenanganmu dan kemenanganku. Karena di dalam dia
dosa kita diampuni, kita diperdamaikan dengan Bapa. Perdamaian dengan Bapa itulah yang membuat kita boleh hidup di dalam hidup yang kekal. Allah tidak mengorbankan orang lain. Bapa tidak mengorbankan orang lain. Bapa mengorbankan putranya sendiri. Dan putranya taat sampai mati. Di dalam ketritunggalan kita pahami bahwa Allah mengorbankan dirinya sendiri. Buat generasi muda, belajarlah Alkitab. Biarkan Alkitab itu yang berbicara kepadamu. Jangan apa yang ada di pikiranmu masuk ke dalam Alkitab. Ini namanya eksegesi. Yang dari dalam Alkitab itulah keluar ke dalam pikiranmu. Keluar, masuk ke dalam pikiranmu. Jangan pikiranmu yang masuk ke Alkitab. Kalau pikiranmu yang masuk ke dalam Alkitab, kau tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Karena Allah Alkitab itu nggak bisa dikonsep. Allah Alkitab adalah Allah yang menyatakan diri. Itulah sebabnya bila orang-orang mengatakan Allah adalah ciptaan manusia, banyak benarnya. Kenapa? Karena Allah itulah konsep yang diciptakan oleh manusia. Ini begini, Allah Maha Kasih, maka begini. Sampai ada yang berdebat. Allah itu berpikir nggak? Berpikir berarti Allah punya otak dong. Jawab. Kalau Allah nggak punya otak, bagaimana? Ini kan karena sudah memaksa pikiran kita mengkonsep tentang Allah. Allah Alkitab adalah Allah yang menyatakan diri. Sebatas apa yang dinyatakannya tentang Dia, itulah yang harus kita pahami. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 6 mengatakan, jangan melampaui dari apa yang tertulis. Belajarlah kepada para dokter-dokter. Saya banyak belajar, saya senang. Walaupun saya bisa belajar sendiri, tapi saya senang banyak para dokter teologi yang online memperkaya pikiran saya. Dan itu sangat bermanfaat untuk saya di dalam pelayanan saya sebagai seorang apologet. Karena sebagai seorang apologet, saya harus membela iman saya, bukan menyerang iman orang lain. Saya kira sudah cukup ya jawaban saya, sudah dapat diterima ya, bahwa iblis, orang-orang Yahudi, Judas dan semua tentara Romawi yang menyalibkan Yesus, mereka tetap bertanggung jawab atas dosanya. Karena kehendak bebas yang mereka gunakan, ya, mereka gunakan untuk menyalibkan Yesus. Mereka bertanggung jawab atas dosanya. Tidak bisa tidak bertanggung jawab. Allah menang karena Dia menang. Dalam kehendak bebasnya, Dia memenangkan perkara ini. Semua yang menyalibkan Yesus tidak akan mendapatkan tanda jasa. Dan mereka tetap terdakwa dalam kesalahan mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.